Melanjutkan cerita Xiao Yan, portal spasial yang terhubung dengan wilayah bintang, tiba-tiba saja mengeluarkan riak energi bergetar, dan seketika muncullah sosok manusia api berjalan keluar, membuat tatapan seluruh orang yang berada di sana dilanda dengan keterkejutan luar biasa. Tidak disangka itu adalah Xiao Yan. Trio Xuan Kongzi tidak bisa mengalihkan pandangan mata mereka sedikit pun. Di sisi lain bersamaan dengan hal itu dia mampu merasakan bahwa aura yang dimiliki oleh Xiao Yan sekarang, bukankah sangat berbeda dari sebelumnya, sehingga mau tidak mau mereka lantas bertanya, apakah kau telah berhasil menaklukkan api 3000 pembakaran? Xiao Yan lantas membenarkannya, Xuan Kongzi sungguh tidak bisa berkata banyak, inikah generasi yang telah ditinggalkan oleh Yao Chen? Salah satu bibit unggulan yang belum pernah didapatkan sebelumnya, sosok pemuda mengejutkan yang telah berhasil menundukkan api 3000 pembakaran. Xiao Yan lantas meminta maaf, dikarenakan telah membuat semua orang khawatir. Tian Huo, Ziyan, Xiao Yixian menghela nafas yang begitu lega, saat melihat Xiao Yan masih dalam keadaan sehat. Di sisi lain, hal yang membuat mereka makin takjub adalah, perihal kecepatan pelatihannya. Kecepatan pelatihan Xiao Yan, bukankah terlalu mengerikan? Jika ini terus berlanjut maka tentu saja tidak akan sulit baginya untuk segera menerobos ranah Douzun. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan yang sangat didambakannya, Xiao Yan mengepalkan tinjunya, dia menatap dengan kilatan tegas, bahwa setelah hari ini maka mungkin sudah waktunya datang untuk menyelamatkan guru dari tangan Istana Jiwa. Singkat cerita, setelah Xiao Yan beristirahat, Xuan Kongzi memanggilnya untuk membicarakan perihal informasi tentang gurunya. Xuan Kongzi berkata, berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, Istana Jiwa telah menyusun strategi untuk memindahkan tempat Yao Chen, namun dikarenakan ada acara di Menara Pil, perpindahan itu mereka tunda sementara waktu, tetapi selama setengah tahun ini mereka sudah berhasil memindahkan gurumu dari kota Ming, wilayah barat. Xiao Yan lantas bertanya, kalau begitu di manakah mereka memenjarakan guru sekarang? Xuan Yi angkat bicara, kami mendapatkan beberapa petunjuk tapi belum dikonfirmasi seutuhnya, dan masih membutuhkan waktu serta pengumpulan informasi dari berbagai tempat, yang telah kami sebarkan, namun kau tidak perlu cemas kami akan segera mendapatkan jawabannya. Xuan Kongzi kembali berkata, tidak perlu khawatir, kekuatan Yao Chen sangatlah dibutuhkan oleh Istana Jiwa, mereka tidak akan mengambil nyawanya begitu mudah. Selain itu jika informasi telah terkumpul semuanya, maka kami akan mengandalkan kemampuanmu, untuk melakukan pertempuran besar antara Menara Pil dan juga Istana Jiwa. Xiao Yan mengatakan, Menara Pil sudah sangat banyak membantuku, apalagi terkait dengan penempatan lokasi guru yang sekarang, karenanya aku menjamin bisa membantu kalian. Setelah membicarakan hal tersebut, maka Xiao Yan bersumpah sampai mati, dia menatap sebuah potongan salah satu benda yang telah diberikan oleh Feng Zunze di masa lalu, mungkin giok tersebut akan segera berguna, di sisi lain mengumpulkan orang-orang kuat sahabat-sahabat gurunya, rekan-rekan perjuangannya adalah sangat diperlukan dan perlu perencanaan yang matang, demi menyelamatkan gurunya. Setelah berbicara dengan 3 pemimpin raksasa Menara Pil maka Xiao Yan lantas kembali ke kediaman klan Ye. Dia menanyakan bahwa, apakah telah terjadi sesuatu selama beberapa bulan ini. Dan ternyata benar, Xiao Yixian menyampaikan bahwa Ye Zong dan juga Xin Lan, telah kembali ke kota Ye karena beberapa urusan klan. Namun ada satu hal yang paling mengganjal, Sekte Xuan berulang kali datang untuk mencari masalah, mereka mengatakan bahwa, pemimpin sekte mudanya beserta dengan 2 sesepuh miliknya hilang saat perjalanan menuju ke alam Pil, mereka mengira kaulah penyebab atas kehilangannya, tetapi beruntung saja, Cao Ying menyampaikan kepadanya, bahwa kasus yang menimpa anggota sekte Xuan di alam Pil dikarenakan ulah dari Mugu, namun dengan jelas mereka masih sangat membencimu, jika sampai mereka mendengarkan berita bahwa kau berhasil meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan selamat, maka besar kemungkinan mereka akan datang kembali untuk mencari masalah denganmu. Mendengarkan itu Xiao Yan tidak peduli sama sekali, jika mereka berani datang, kita hanya perlu menghajar mereka. Xiao Yan lantas bertanya bahwa, sepertinya auramu semakin menjadi jauh lebih kuat setelah bertemu sebelumnya, namun berbeda dengan Tian Huo, dia merasa bahwa untuk kembali ke puncak setelah mengalami kemunduran, tampaknya sangat sulit. Xiao Yan lantas mengatakan,
Itu belum pasti, mungkin seseorang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal, tetapi ada metode lain yang bisa membantumu dalam meningkatkan kekuatan secara drastis di waktu yang singkat, dengan cara mengandalkan pil obat-obatan. Xiaoyan kemudian melanjutkan apakah senior Tianhuo pernah mendengar sebuah pil obat bernama pil hijau jamur. Pil hijau jamur dapat meningkatkan kultivasi seseorang demi mencapai puncaknya kembali, dengan mengkonsumsi obat tersebut maka memungkinkanmu untuk pulih ke Douzun bintang 3 dengan cepat. Saran itu cukup bagus, tapi bukankah pil hijau jamur adalah pil tingkat 8, di mana untuk memurnikannya sangatlah sulit? Xiaoyan tersenyum sembari mengatakan, serahkan masalah tersebut kepadaku, ini juga merupakan jalan untuk membalas semua budi jasamu, lagi pula untuk menyelamatkan gurunya Xiaoyan memerlukan dukungan yang kuat. Berpindah di sebuah aula besar, tepatnya di Sekte Xuan yang mendalam. Seorang pria muda tengah duduk di kursi tengah sebelum sesaat kemudian muncullah orang yang lain datang untuk menemuinya. Dia adalah pemimpin tertinggi dari Sekte Xuan, alias ayah kandung Chen Xian yang telah terbunuh saat berada di alam pil. Kedatangannya demi meminta bantuan kepada jenius muda bernama Yi Chen ini atas kematian putranya, dikarenakan tidaklah mungkin dia turun tangan untuk menangani generasi muda seperti Xiaoyan. Kembali, Xiaoyan lantas berduduk bersila sembari mengeluarkan sebuah gulungan yang berisi 3 keterampilan segel dewa yang tersisa, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sun Er. Sebenarnya keterampilan segala dewa dibagi menjadi 5 bagian dan sekarang dia telah berhasil mempelajari 2 segel sebelumnya, maka menggunakan kekuatannya yang sekarang, dia sudah sangat yakin mampu berlatih dengan segel tanah terbalik, segel penguburan langit, serta segel dewa kuno. Xiaoyan menutup matanya, mencoba membentuk segel di tangannya. Keterampilan yang akan dilatihnya kali ini membutuhkan fokus serta usaha yang sangat sungguh-sungguh. Singkat cerita 5 hari berlalu menggunakan waktu tersebut, mulai mendapatkan sedikit titik terang dari pelatihan segel tanah terbalik dan juga segel penguburan langit, namun tepat ketika dia ingin terlabuh dalam latihan itu, tiba-tiba saja yang datang membawa kabar buruk kepadanya, bahwa di luar manor kota Pil Suci, anggota dari Sekte Xuan telah berkumpul di bawah pimpinan ketua mereka secara langsung. Bertepatan di luar menara Pil, anggota Sekte Xuan benar-benar telah berkumpul, dan di tengah-tengah mereka adalah pemimpin tertingginya bernama Chen Tiannan. Mereka datang untuk membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Di sana terlihat tetua Qi Yuling muncul sembari mengingatkan bahwa, menara Pil bukanlah sebuah tempat yang dikhususkan untuk memimpin para pasukan demi membuat keributan, apalagi sampai pertarungan. Namun apa jawaban Chen Tiannan? Bahwa kau tidak perlu menggunakan nama menara Pil untuk menekanku. Orang lain mungkin takut akan hal itu, tetapi aku tidak takut sama sekali. Putraku telah mati terbunuh di tangan Xiaoyan. Qi Yuling mengatakan, aku sudah menyampaikan bahwa, perihal masalah itu kau bisa mencari Mugu untuk menuntutnya. Chen Tiannan berkata, Mugu memang harus bertanggung jawab, tetapi Xiaoyan juga menyebabkannya terbunuh. Serahkan dia sekarang juga, dengan begitu aku bisa pergi meninggalkan tempat ini. Namun apa jawaban Qi Yuling? Dia menegaskan kau belum memenuhi syarat apapun untuk mengatakan hal seperti itu. Setelah itu muncullah satu sosok manusia yang tiba-tiba melangkah ke depan sembari berkata, Panatua Qi Yuling benar-benar bertindak sampai sejauh ini, tapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Xuan adalah salah satu dari 3 sekte langit. Jika bahkan kami tidak bisa membalaskan dendam untuk seorang putra kepala suku, lantas bagaimana reputasi Sekte Xuan di masa mendatang? Qi Yuling bertanya dengan heran, kau siapa? Orang yang berbicara kali ini berasal dari Sekte Langit Mendalam bernama Yi Chen. Pada awalnya Qi Yuling berpikir cukup panjang sebelum pada akhirnya dia tiba-tiba menyadari apakah Yi Chen yang dijuluki sebagai pembunuh berdarah dingin. Bahkan ketika seseorang mendengarkan namanya, maka keberaniannya untuk bertarung pun akan seketika menghilang. Dia juga terkenal sebagai salah satu generasi yang berhasil keluar dari tanah terlarang, serta telah melewati pembunuhan berdarah selama bertahun-tahun. Cukup banyak ahli yang telah mati di tangannya, juga membicarakan masalah seperti ini, maka sudah dianggap sebagai urusan keluarga Paman Chen untuk membalas dendam. Bukankah tidak pantas Menara Pil untuk campur tangan dalam masalah tersebut? Qi Yuling menegaskan, aku akan mengulanginya sekali lagi bahwa orang yang telah membunuh Chen Xian adalah Mugu bukanlah Xiaoyan. Chen Tiannan berkata, jika bocah itu tidak menyerang putraku sampai terluka parah,
maka mereka pasti bisa melarikan diri dari tanganmu Gu, tidak peduli apapun alasanmu. Masalah ini ada hubungannya dengan Xiao Yan. Hari ini Sekte Suan tidak akan pernah membiarkan masalah tersebut berhenti sampai benar-benar dituntaskan. Qi Yuling menjawab, apakah kau mencoba mengancam menara pilku? Qi Yuling terus menahan sembari berkata, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk menyerang anggota generasi muda kami? Kata-kata tersebut malah membuat Chen Tian tertawa lepas, bahkan dia menegaskan, tidak peduli mau generasi muda atau tidak dendam tetaplah dendam, dan jika hari ini Menara Pil tidak menyuruh Xiao Yan keluar, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, maka dia bersumpah akan membuat Menara Pil kehilangan reputasinya di dataran tenda. Ketika dia ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Yi Chen menghentikan, sembari berbicara, bahwa karena penetua Qi Yuling sangat bersikeras, maka kami tidak akan memaksanya karena melihat reputasi Menara Pil, namun aku ingin mengundangnya sebagai perwakilan juara pertama Menara, apakah dia bersedia untuk menerima tantanganku? Selepas mengatakan itu, Xiao Yan tiba-tiba muncul dan tidak berpikir panjang langsung mengiyakan permintaannya, bahwa aku menerima tantanganmu.